Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablihil matin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kita, ngaji hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terhimpun dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di mana kita sudah sampai kepada hadis yang ke-44 ya, dari Kitabul Janaiz atau kitab yang menjelaskan tema tentang pengurusan jenazah. Langsung saja saya baca hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-45. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, apa yang beliau katakan, ilhadu li lahdan, buatkanlah nanti kalau aku meninggal, ya, buatku liang lahat. Liang lahat itu adalah satu bentuk lubang yang dibuat, digali miring di bawahnya dari dinding pemakaman. Kata lahat itu untuk membedakan dengan kata asyaq. Asyaq itu kalau orang ada yang membuat lubang pemakaman itu di tengah, digali seukuran jenazah yang akan dimasukkan. Jadi ada orang-orang yang membuat makam itu selain makam yang digali ke bawah itu, yang dimana orang bisa masuk itu, nanti di bagian bawah itu di tengahnya dikasih lubang, ya, dikasih lubang yang secukup untuk memasukkan jenazah. Itu namanya asyaqu. Nah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu berpesan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, bahwasanya ilhadu li lahdan, buatkanlah untukku nanti kalau aku mati, di mana aku nanti dimakamkan, dengan bentuk lubang atau liang lahat. Liang lahat itu kalau asyaqu tadi, ya, digali di bagian tengah, kalau lahat itu di bagian pinggir di arah kiblat, ya, di bagian, kalau di kita di arah baratnya. Wansibu alayya allabina nasban, dan pasanglah atau tegakkanlah atau buatkanlah bata-bata untuk menutup lahat itu. Kemudian beliau mengatakan, kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang demikian itu telah dilakukan terhadap makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Al haditsu rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan kepada sahabat-sahabatnya agar nanti kalau meninggal dibuatkan liang lahat, bukan liang asyaq yang tadi di tengah, tapi di liang lahat, sebagaimana yang sering kita lihat di model pemakaman orang-orang di sekitar kita. Selama ini kita lihat sudah seperti itu, yaitu membuat liang lahat di bagian kirinya, ya, di bagian arah kiblat itu. Wansibu alayya labina nasban, dan tegakkanlah atau buatkanlah bata-bata untuk menutupnya.
menutup lahat itu. Jadi seperti yang selama ini sudah kita jumpai di pola atau cara pemahaman di kalangan umat Islam di Indonesia, ya, mayoritasnya itu seperti itu, dibuatkan liang lahat kemudian ditaruh bata atau batako atau lempengan kayu atau bambu untuk menutup liang lahat itu, agar tanah nanti saat ditaburkan ke bawah, diuruk itu tidak langsung menutupi jenazah, jadi ada rongga ruang yang di situ. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan demikian karena apa? Karena beliau pernah melihat bahwasanya Rasulullah SAW itu saat dimakamkan juga sama, dibuatkan liang lahat dan juga ditegakkan di situ atau dibuatkan di situ, ditutup dengan bata atau lempengan-lempengan yang bisa menutup liang lahat itu dari taburan debu yang untuk digunakan menguruknya. Ini. Kemudian hadis yang ke-46, walil Baihaqi an Jabirin nahwuhu, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir, ya, an Jabirin radhiyallahu anhu nahwuhu, hadis yang isinya sejenis atau semisal. Wa zada, namun dalam riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir itu ditambahkan wa rufi'a qubruhu anil ardi qadra shibrin, dan dinaikkan gundukan yang untuk menguruk, ya, pemakaman Rasulullah itu dinaikkan, ya, wa rufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin, dengan ukuran kira-kira sejengkal. Jadi dalam proses menguruk makamnya itu dinaikkan kira-kira sejengkal, sekilan segini, shibr itu ukuran antara jari jempol dengan jari kelingking, ya. Jadi itu pesan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, atau dalam riwayat Al-Baihaqi dari Jabir, ya, dengan tambahan tadi wa rufi'a qabruhu, dan dinaikkan kuburannya anil ardi, ya, dari permukaan bumi qadra shibrin, dengan kadar sejengkal. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, ini hadis yang ke-45 dan 46. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Ya. Al-haditsu dalilun ala annal afdhala fil qabri ayyakuna mulhadan. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya yang lebih utama dalam cara membuatkan makam bagi orang-orang yang ingin dikuburkan itu bentuknya adalah dengan liang lahat, bukan dengan asyak tadi yang dengan dilubangi di tengah tadi, tapi dilubangi di bagian pinggir daripada dinding kiblat daripada kuburan tersebut. Lianna kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hakadha, karena makam Nabi seperti itu, para sahabat sepakat membuatkan makam Nabi seperti itu. Wa huwa alladzi ikhtarahu Allah taala li nabihi, dan itulah yang Allah pilihkan untuk nabinya ala yati ashabihi, di tangan para sahabat-sahabat beliau. Ini. Selain itu ada hadis lain, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai serta Ibnu Majah, meskipun sanadnya atau jalur periwayatannya itu lemah, ya, dhaif. Beliau diriwayatkan pernah mengatakan Allah dulana, liang lahat itu adalah memang cara penguburan yang dipakai untuk kita umat Islam. Wasyaqu li ghairina, adapun cara asyaqu tadi, melubangi di bagian tengah daripada lubang kuburan itu adalah li ghairina, biasa dipakai untuk orang-orang yang di luar kita. Ini. Kemudian Imam Nawawi memberikan komentar, ya, ajma'al ulama'u ala anna dafna fil lahdi wasyaqqi jaizani. Tapi para ulama itu sepakat bahwasanya memakamkan jenazah dengan cara lahat, ya,
maupun asyak itu dua-duanya boleh. Ya. Jadi mau dibuat lahat itu boleh, dan itu lebih utama karena sesuai dengan tadi ya, bagaimana Rasulullah dimakamkan dan sahabat-sahabat yang lain juga banyak dimakamkan seperti itu. Tapi kalaupun tidak bisa demikian, hanya dengan menggali ke bawah kemudian dibuat syak ya, di tengahnya dilubangi, dimasukkan jenazah di situ, atau bahkan hanya dilubangi tanpa ada lahat atau tanpa ada syak kemudian jenazah di situ, itu juga pada dasarnya boleh ya. Lakin idza kanatil ardu solbatan la yanharu turabuha falahdu afdal. Kalau tanahnya itu tanah yang keras, yang tidak mudah longsor, tidak mudah ambruk, maka lahat itu lebih utama. 5 sabaqa minal adillati, karena memang dalil-dalilnya mengarahkan ke situ. Wa in kanat rahwatan atau rahwatan tanharu fasyaqul afdal, fasyaqu afdal. Tapi kalau tanahnya itu tanah gembur, tanah yang mudah runtuh, mudah longsor, itu kalau dibuat lahat itu dikhawatirkan bagian atas, bagian kiblatnya itu akan mudah ambrol. Itu tidak apa-apa, nggak dilakukan seperti itu ya. Ini ya, jadi disesuaikan dengan maslahat dan situasi kondisi yang dihadapi oleh masing-masing yang memakamkan itu. Ini. Kemudian berikutnya, al-haditsu dalilun ala annahu yang bagi an yurfa'al qabru anil ardi qalilan binahwi shibrin. Hadis ini juga menjadi dalil dianjurkannya untuk meninggikan ya, urukan tanah pekuburan itu dinaikkan binahwi shibrin, sekitar 1 jengkal. Apa tujuannya? Liyu'rafa annahu qabrun, agar dikenal bahwa itu adalah kuburan. Kalau dibuat lurus saja mungkin orang nggak nyadar itu kuburan. Tapi kalau dibuatkan gundukan, itu orang akan tahu bahwa itu adalah pemakaman. Fayuhtaramu wa la yuhanu biwaqtin aw ghairihi. Maka kalau diketahui bahwa itu adalah orang dimakamkan di situ, maka orang-orang akan memuliakannya. Maksudnya memuliakannya itu akan memperlakukannya ya sebagaimana seharusnya, yaitu tidak boleh diinjek-injek misalnya atau lainnya. Amma ziyadatu ala dzalika fahiya la tajuz. Maka kalau dilebihkan ya, lebih dari sekilan, misalnya ditumpuk sampai 1 meter lebih tinggi misalnya, itu tidak diperkenankan ya. Ini. Kemudian berikutnya ya, ajazal ulama'u rasya turabil qabri bil ma'i wa waq'i ajazal ulama'u rasya turabil qabri bil ma'i wa waq'al hasba'i awil kharsanati ala dhahrihi. Para ulama itu memperbolehkan setelah orang itu dikuburkan kemudian disirami dengan air, itu boleh. Wa waq'al hisba'i, dan juga menaruh kerikil di atasnya, ala dhahrihi, itu juga dibolehkan. Tujuannya apa? Li anna dzalika athbatu lil qabri wa ab'adu lidurusihi, karena itu bisa lebih mematenkan letak daripada pengurukan kuburan tersebut. Wa amna'u liturabihi min an tadhhaba bihi suyulu wariyah, dan itu lebih bisa menahan debu-debu atau tanah yang untuk menguruk tadi untuk tidak tergerus oleh aliran air sekiranya hujan misalnya atau kena angin. Ini. Wala ba'sa an yu'lamal qabru bihajarin wa nahwihi, dan boleh pula kuburan itu ditaruh di atasnya batu, wa nahwihi, dan sejenisnya, mimma la mahdhura fihi, sebatas atau selama sesuatu yang tidak dilarang.
lima arifatihi inda ziyarati, dan untuk lebih memudahkan mengenalnya inda ziyarati ketika dilakukan ziarah kepadanya. Ini auli dafni qaribihi bijanibihi, atau untuk bisa memudahkan nantinya menguburkan kerabatnya di sampingnya, misalnya kalau dia ingin dimakamkan dekat dengan kerabatnya, dengan istrinya, anaknya, bapaknya misalnya. Ini ya, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan seperti itu fi qabri Utsman bin Maz'un, terhadap kuburannya sahabat Utsman bin Maz'un. Indama wada'a hajaran inda ra'sihi, ketika beliau meletakkan batu di bagian kepala jenazah ya, di dalam kuburannya itu ya, di bagian kepala jenazahnya Utsman bin Maz'un tadi ya. Wa qala, dan beliau mengatakan, ata'lam biha qabr akhi ya. Ini ya, agar kalian ya tahu dengannya itu kuburannya saudaraku ini, yaitu Utsman bin Maz'un ini. Wa adfanu ilaihi man mata min ahli, dan agar aku tahu ya, untuk bisa aku kuburkan yang berdekatan dengan tempat pemakaman Utsman bin Maz'un ya, man mata min ahli, siapa-siapa yang meninggal dari keluargaku. Ini dalil dibolehkannya menaruh satu tanda di tempat di mana seseorang itu dikuburkan. Wa dhahiruhu ya, riwayat tadi itu memberikan makna annahu yaktafi bihajarin wahidin inda ra'sihi ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup menaruh satu batu saja di bagian arah kepalanya jenazah ya, ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi hiya sunnatu kama qala an-Nawawi. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini wa in urifal qabru biduni wati hajarin kafa, dan kalaupun seandainya satu kuburan itu bisa diketahui tanpa ditaruh batu nisan misalnya, itu juga cukup memadai, tidak harus ditaruh juga nggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam, Allahu ta'ala alam. Ini ya, jadi ini hadis yang ke-45 dan 46 terkait bagaimana membuat kuburan ya, dengan cara melubangi dengan liang lahat ya, di bagian pinggir daripada dinding arah kiblat daripada makam itu, dan kemudian meletakkan bata-bata atau lempengan-lempengan yang bisa menahan turunnya tanah ke orang-orang yang dimakamkan di situ. Selain itu kemudian juga hadis ini menjadi dalil tadi disunahkannya menaikkan ya urukan tanah daripada kuburan itu dengan ukuran kurang lebih sejengkal atau sekilan. Ini ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya? Ya. Assalamualaikum. Dalam saja mungkin tadi yang dijelaskan bahwa proses pembuatan makam itu hanya diuruk dan dikasih tanda dengan batu. Tapi selama ini ketika ada itu kan ada pasang nisan semacam kotak itu pakai bahan semen, terus kemudian di ujung bagian kepala itu diberikan juga sejenis cetakan tanda, bukan batu tapi dia model semen juga, itu kasih nama. Bagaimana itu? Ya, yang pertama terkait membangun bangunan ya, di atas kuburan itu sebenarnya ada larangannya. Ya. Ada larangannya. Nanti akan kita baca insya Allah setelah ini ya. Nah, terkait dengan membuat nisan dengan nama itu juga sebenarnya tidak disukai
hukumnya tidak dianjurkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu sampai batas haram, namun sebagiannya memakruhkan. Kalau kita baca pendapat ya dalam mazhab Syafi'i, ya, ini kalau kita mau kembali kepada referensi ya di dalam kitab mazhab untuk mengetahui bagaimana para ulama memahami dari hadis-hadis yang ada itu dalam mazhab Syafi'i itu dimakruhkan sebenarnya menulis batu nisan, ya, menulis satu tulisan di makam seseorang itu sebenarnya makruh. Itu menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma ya itu ada sebagian fuqaha dari mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada hajat ya diperlukan untuk menuliskan tulisan itu maka dibolehkan. Itu misalnya dalam Al-Bujairami itu menulis seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke kitab-kitab yang lebih muktamad dalam mazhab Syafi'i, misalnya Al-Ibna dan lain-lain itu sebenarnya hukumnya makruh menuliskan tulisan nama atau apapun lah di batu nisan itu sebenarnya hukumnya tidak dianjurkan. Tetapi sekali lagi sebagian fuqaha dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau memang itu ada maslahat, ada keperluan, ada manfaat, ada faedah yang bisa diperoleh dari menuliskan sesuatu itu, maka itu dibolehkan. Ini pandangan ulama-ulama mazhab. Tapi ada juga tadi sebagaimana saya sebut tadi awal, sebagian ulama yang lain bahkan sampai mengharamkan karena memang itu tidak dianjurkan. Jadi kalau kita mau lebih sesuai ya tidak menuliskan. Pun kalau toh menuliskan, kalau kita mau mengambil pendapat sebagian fuqaha dalam mazhab Syafi'i ya secukupnya saja, nggak perlu tulis macam-macam. Ditulis sholawat lah, ditulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya nggak perlu. Ya. Untuk apa? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan kalau kita mengetahui ada orang meninggal mendapat musibah, kita ucapkan. Tapi dituliskan nggak perlu. Toh kalau sekali lagi kalau kita mau menggunakan pendapat dalam mazhab Syafi'i tadi, ya umpama tulis nama saja untuk membedakan antara makam si fulan dengan orang lain, itu ya mungkin masih bisa diterima ya. Maksudnya masih mungkin menggunakan pendapat tadi. Jadi ditulis nama ya untuk membedakan antara ini makam siapa. Itu ya. Jelas lah ya untuk masalah itu menulis atau memasang nisan. Ya nisannya nggak ada masalah, apapun, dengan batu boleh, dengan kayu boleh, ya, dengan beton ya juga nggak apa-apa. Intinya untuk memberikan penanda. Kalau di Makla atau di mana namanya pakai itu kan hanya batu-batu aja kan, ditaruh gitu. Ya. Ini. Ya jadi itu ya. Mungkin kita selama ini banyak jumpai di masyarakat kita demikian. Ya itulah yang terjadi. Tapi kalau kita kembali ke mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, sebenarnya mereka kebanyakan berpendapat itu pun makruh sebenarnya, membuat tulisan di nisan dan sebagainya itu. Ya, ini kayaknya tengah dulu sebentar ya. Ya duluan kayaknya. Ya silakan. Iya. Jadi memang tidak ada dalil yang secara tegas melarang jenazah itu dikuburkan dengan peti mati. Selama ini ya praktek yang diajarkan Rasulullah dan juga para sahabat, setiap jenazah yang dimakamkan itu harusnya terkena dengan tanah, ya kan? Tapi tidak ada larangan ya yang mengharuskan atau yang melarang seseorang itu dimakamkan di dalam peti, ya, dalam peti. Ya. Jadi kalau mau diambil kesimpulannya memang sebagian ulama melarang itu, ya karena apa alasannya? Dengan peti itu jenazah tidak terkena dengan
tanah. Tapi kalaupun misalnya jenazah itu rusak ya, ada orang misalnya meninggal tenggelam atau apa gitu ya, atau ada kasus kriminal ya, kemudian karena setelah diotopsi keperluan untuk memastikan siapa pelakunya atau meninggal kenapa misalnya, dia dioperasi segala macam, kemudian setelah diproses dimasukkan ke dalam peti, kalau dikeluarkan nantinya akan bisa entah hancur atau baunya akan mengganggu ya, itu mungkin masih bisa dibolehkan. Tapi pada dasarnya tidak ada larangan yang secara spesifik melarang seseorang dimakamkan dalam peti. Tapi sekali lagi kembali kepada contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka memakamkan semua orang-orang yang meninggal itu dengan meletakkan mereka langsung terkena dengan tanah, maka seharusnya itulah yang kita lakukan, kecuali ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mengharuskan demikian. Ya, itu jelas Pak ya. Yang lain silakan Pak. Maksud? Ya itu yang namanya lahat tadi Pak. Nah, satu badan seluruhnya. Ya, jadi kan apa namanya lubang yang dibikin di dinding kiblat itu kan mulai dari kepala sampai kaki. Ya. Dan itu juga harus, kemarin kan kita sudah belajar juga hadis yang terakhir di pekan sebelumnya itu, di bulan sebelumnya. Itu kan kita nggak boleh juga ya memperlakukan jenazah itu seperti kita memperlakukan saat dia hidup ya, merusak tulangnya, menekuknya itu nggak boleh ya. Makanya lubang lahat itu juga harus dipastikan memuat badan daripada jenazah itu. Jangan sampai nggak cukup terus kepalanya ditekuk dipaksa atau kakinya ditekuk dipaksa untuk dimasukkan, itu nggak boleh ya. Itu namanya menghinakan jenazah itu, dan itu tidak boleh ya. Ya, kasru admil mayyiti kakasrihi hayyan, kemarin itu kita hadisnya kita bacakan ya. Mematahkan ya, memecahkan atau merusak ya, tulang jenazah itu sama seperti kita merusak tulangnya saat dia masih hidup. Jadi makanya dari itu harus dipastikan bahwasanya lubang pemakaman itu termasuk lahatnya itu harus benar-benar dipastikan bisa memuat jenazah yang akan dimakamkan di situ. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, semestinya dicari tempat lain dulu ya. Semestinya ya, dicarikan tempat yang lain dulu agar pemakaman bisa dilakukan dengan sempurna ya. Tapi kalau misalnya kesulitan ya karena ada satu lain hal ya, peti itu mungkin bisa menjadi solusi ya, tapi itu menjadi solusi terakhir. Seharusnya pemakaman itu ya tadi merujuk kepada contoh-contoh dari Rasulullah dan para sahabat dan praktek umat Islam yang selama ini, maka seharusnya itu langsung terkena tanah. Maka dari itu seharusnya ya ketika begitu tahu bahwa saat dibakaran itu keluar air ya segera cari tempat yang lain yang lebih aman ya, di mana air tidak menggenang di situ. Itu Allah alam bishawab ya. Monggo. Sekarang posisi jenazah di mana? Apakah lentang atau miring, dan apa pikir harus sampai ke tanah? Kalau menurut riwayat-riwayat yang ada seharusnya miring ya, karena orang yang meninggal itu dimakamkan semisal semestinya bagaimana orang tidur ya. Orang tidur itu sunnahnya adalah miring ala jambihi, sebagaimana Rasulullah SAW tidur. Rasulullah kalau tidur itu ala jambihi ya, dengan tidur miring, pipinya ya menggeletak di mana? Di lantai ya, bukan ini kita. Itu sunnahnya begitu ya, meskipun kita kadang ada terlentang, ada tengkurap ya. Tapi sunnahnya itu tidur adalah miring ya. Dan demikian pula lah sunnahnya kita memakamkan
jenazah ya. Jadi dengan miring, maka lahat itu dibuat untuk itu ya, agar jenazah itu bisa dimiringkan. Kalau syak tadi yang di tengah, mengapa ada syak tadi? Syak itu orang membuat lubangnya di tengah agar si mayat itu bisa dimasukkan dalam keadaan miring ya. Dimasukkan miring seperti orang berbaring ya. Berbaring miring. Nah, kalau yang sunnahnya tadi yang lebih utama adalah dibuat lahat tadi, maka meletakkan jenazah juga dengan keadaan miring dengan meletakkan pipinya di tanah sebagaimana sunnahnya orang tidur gitu. Ada yang lain loh? Ya. Ya, suit aja lah, mana aja yang di luar lah, monggo diatur. Wallahu a'lam ya, saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu ya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu apa keyakinan mereka ya. Wallahu a'lam, mungkin ya. Ya, entah apakah karena dulunya awal-awalnya seperti apa, mungkin karena mereka takut atau apa, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Itu nggak tahu, terus saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas ya nanti nasibnya ya mau dibakar, mau di apa, dilarung, mau di apa ya, tetap sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu Pak. Iya, ya silakan Pak. Nah, ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Hukum dasar merusak jenazah itu tidak boleh ya. Mengambil organ jenazah juga nggak boleh hukum dasarnya ya. Otopsi kalau digunakan hanya untuk belajar, itu juga para ulama mayoritas mengatakan tidak boleh. Jenazah muslim digunakan dibedah-bedah, dirusak-rusak, itu nggak boleh. Boleh menggunakan jenazah orang murtad, boleh, orang kafir boleh, tapi jenazah seorang muslim nggak boleh. Nah kecuali kemarin sudah kita jelaskan, kalau ada keperluan, misalnya ada kasus kriminalitas demi ya untuk mengungkap satu tindak kejahatan penting misalnya, sehingga jenazah harus diotopsi, ya itu dibolehkan menurut para ulama ya. Sekali lagi hukum dasar, hukum asal merusak jenazah ya, membelahnya, melukainya, itu nggak boleh hukum dasarnya. Kecuali tadi ada kebutuhan yang memang menurut ahlinya itu diperlukan. Ada orang saya meninggal diduga kuat diracun misalnya, tidak diketahui racunnya benar atau tidak, kecuali dengan otopsi harus dibedah, dilihat dalamnya gimana. Nah itu seperti itu dibolehkan. Tapi kalau hanya sekedar apalagi untuk hanya latihan, nah itu nanti makanya kalau kita nanti ada keluarga kita meninggal misalnya, terus ada pihak yang minta izin, Pak jenazahnya boleh nggak kami mintakan untuk diotopsi guna pembelajaran mahasiswa kedokteran di tempat kami misalnya, itu jangan kasih izin ya. Kalau Bapak ikut kasih izin itu berdosa ya, karena itu nggak boleh ya. Para ulama mengatakan begitu ya, didasarkan pada hadis-hadis Nabi yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya. Ya. Kalau makan itu kadang-kadang di beberapa tempat ada kesulitan ya dari tanah. Ada itu jadi makamnya lama digali, dimakamkan di atasnya yang makamnya lama, misalkan dia bapaknya dulu di situ, terus ibunya dimakamkan, gimana? Tidak masalah ya, dan itulah yang dilakukan oleh banyak orang ya di berbagai tempat ya, termasuk di Saudi ya, di beberapa kampung-kampung kita yang memang karena sudah tidak ada lahan, tapi ya syaratnya adalah saat menggali itu harus dipastikan bahwasanya jenazah di situ sudah
terurai oleh tanah. Ya, jadi nggak boleh misalnya baru sebulan ya, di mana jenazah itu diduga kuat ya, belum betul-betul hancur oleh tanah terus ditumpuk di atasnya, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah sekian tahun, saya nggak tahu ya, itu dikembalikan kepada ahlinya berapa lama kira-kira jenazah itu benar-benar hancur oleh tanah. Saat digali itu dipastikan itu tinggal tulang-tulangnya, itu boleh. Tapi dengan syarat tadi tulang-tulangnya harus tetap dihormati, ya. Tetap dikumpulkan ya. Nantinya dibungkus dengan baik ya, dikafani dengan baik, kemudian ditempatkan di satu tempat, entah di situ pula dekat situ atau di tempat yang lain, itu dibolehkan. Itu boleh. Ya. Ya, pada dasarnya menanam pohon tidak masalah ya. Cuma kenapa harus buah gitu, maksudnya? Apalagi durian misalnya. Ya, buat apa maksudnya? Ya, jadi gini, menanam pohon ya di kuburan itu tidak ada larangannya, ya. Yang mau buah mau apa silakan saja. Ya. Yang intinya adalah apa? Kenapa? Buat apa? Ya, apa ada orang begitu gitu ya? Masa sih ada orang biar buahnya bagus ditanam di atas makam gitu kan, kayaknya enggak lah ya. Ya. Ya, yang lain. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan sebenarnya ya pada pertemuan sebelumnya ya, masalah donor itu ya boleh dengan syarat-syarat yang ketat juga ya. Intinya kalau memang syarat-syarat terpenuhi ya, itu tidak masalah ya. Tapi itu ketat sekali. Jadi maksudnya benar-benar di antara lain kemarin sudah kita jelaskan, dipastikan bahwasanya donor itu menurut ya perhitungan ahlinya itu memang kira-kira potensi berhasilnya tinggi. Jadi tidak boleh kita sudah merusak jenazah ternyata malah justru merusak, itu nggak boleh. Jadi intinya itu adalah prinsip dasarnya yang dipesankan oleh syariat ini adalah kita itu harus menghormati jenazah orang meninggal sebagaimana kita memperlakukannya saat dia masih hidup, melukainya, ya, menekuk badannya, itu nggak boleh. Sudah meninggal jangan mentang-mentang sudah meninggal dipaksa ditekuk kakinya atau kepalanya, lehernya saat memakamkan karena nggak cukup, itu sangat dilarang sekali ya. Termasuk tadi melukai untuk kepentingan tertentu ya, di luar kepentingan yang memang menurut ahlinya, menurut orang-orang yang memiliki kompetensi itu bisa dilakukan atau harus dilakukan, itu maka tidak boleh aslinya ya. Kecuali tadi kalau misalnya ada donor ya, itu dibolehkan dengan syarat-syarat yang ketat ya. Misalnya tadi dipastikan tingkat keberhasilannya, kemudian dari sisi yang menerima ya, kemudian dari sisi keluarganya harus dapat izin juga ahli warisnya dan seterusnya. Itu ya. Yang lain? Ya. Boleh. Ya, sebaiknya melebar ya, karena kan menumpuk itu sama dengan memperlakukan mayat waktu masih hidup ditumpuk, mau nggak? Kan nggak enak juga kan? Ya. Jadi sebaiknya melebar, kecuali memang dalam situasi di mana ya, makanya kalau memang dalam kondisi normal sebaiknya dibuat berjajar, ya, sehingga tidak ditumpuk. Ya. Kecuali misalnya bisa dilakukan lahat, yang satu lagi pakai syak misalnya ke bawah ininya lubang kecilnya itu untuk menaruh jenazah di bawah, tapi satu lubang besar itu nggak masalah juga. Ya, ditumpuk itu kalau dalam keadaan memang benar-benar satu tempat misalnya sulit sekali mendapatkan lahan, ya sehingga tidak mungkin disejajarkan, bisanya ditumpuk ya tidak masalah. Sekali lagi
kondisi, ya itu kadang-kadang bisa membolehkan sesuatu yang aslinya nggak boleh ya, karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan-keadaan darurat itu boleh, bisa membuat sesuatu yang aslinya dilarang menjadi boleh ya. Wal hajah ya, dan hajat, keperluan yang besar itu juga bisa berada atau menempati tempatnya kedaruratan tadi. Jadi bisa membolehkan sesuatu yang aslinya tidak dianjurkan atau bahkan dilarang ya. Jadi hukum dasarnya ya jangan ditumpuk ya, tapi disejajarkan. Dan kalaupun kita memakamkan satu lubang makam yang sama, itu juga ada panduannya ya. Diutamakan orang yang memiliki keutamaan itu didahulukan ya, seperti kasus itu kemarin ya, Ahlu Badar itu didahulukan dibanding sahabat yang bukan Ahlu Badar, karena orang yang mengikuti Badar itu adalah para sahabat yang memiliki keutamaan khusus, makanya didahulukan tempatnya sebelum yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ya. Menyelenggarakan jenazah dengan baik gitu Ustaz. Karena kan kalau orang lain berhubungin atau dikhawatirkan mungkin ya sebenarnya lah gitu ya. Tidak ada keharusan dan tidak ada anjuran khusus misalnya dianjurkan agar anaknya atau keluarga, nggak ada. Tapi kalaupun itu mau dilakukan ya tidak masalah, baik-baik saja ya. Bahkan itu tadi kalau dengan tujuan misalnya anak agar lebih bisa mengambil ibroh ya, dengan memakamkan sendiri ayahnya yang meninggal, ya itu baik-baik saja. Tapi itu tidak ada anjuran khusus ya. Tidak ada misalnya dianjurkan atau disunahkan agar suami yang menurunkan jenazah istrinya atau anak menurunkan jenazah bapaknya, itu nggak ada. Tapi kalaupun dilakukan tidak ada masalah juga, nggak ada larangannya juga ya. Apalagi kalau memang ada tujuan-tujuan yang memberikan maslahat, kayak tadi misalnya kalau anak memakamkan ayahnya, dia akan lebih dengan rasa sayang atau mengambil ibroh yang lebih besar karena dia sendiri yang memakamkan ayahnya, itu tidak masalah juga, itu baik-baik saja ya. Allah a'lam bishawab. Anjuran khusus tidak ada, tapi itu bisa disebut diutamakan karena hal lain, yaitu memandikan atau memandikan mayit itu pasti akan melihat sesuatu yang mungkin ya, ada aib dan lain-lain. Kalau keluarganya yang mengetahuinya, maka itu akan lebih terjaga rahasianya. Tapi kalau anjuran khusus juga nggak ada juga ya. Memang Rasulullah SAW pernah mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau meninggal duluan, aku ia akan memandikanmu, memakamkanmu. Iya, itu Rasulullah pernah mengatakan begitu. Demikian pula dengan Fatimah juga, Ali juga demikian ya. Beliau yang memakam, tapi itu tidak ada keharusan ya. Tapi suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suaminya ya. Ini kalau anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya yang perempuan, itu hukum dasarnya ya. Yang memandikan perempuan harus perempuan, atau laki-laki hanya suaminya. Demikian pula sebaliknya, memandikan laki-laki nggak boleh orang yang berbeda jenis kelamin ya, kecuali suaminya atau istrinya ya. Ya. Ini berkaitan dengan masalah mayat kan. Kita mau masuk ke biasanya kan kita penjelasan. Itu hukumnya gimana? Karena kalau kita perhatikan masalah itu kan tidak berkaitan dengan panggilan salat. Terus mayat mau dimasukkan itu biasa. Apakah ada contoh nanti? Iya. Kalau mau kita rujuk kepada hadis-hadis dan praktek para sahabat, sebenarnya tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan saat jenazah dimakamkan itu diadzani. Ya. Tidak ada azan saat memakamkan jenazah. Nah, persoalannya adalah kalau kita buka beberapa kitab fikih khususnya dalam mazhab Syafi'i, itu ada berpendapat ya, ada berpendapat dibolehkan atau dianjurkan diadzani itu dengan kias. Kiasnya apa? Mereka mengatakan kalau saat mereka lahir pertama muncul ke dunia juga disunahkan diadzani, meskipun sunnah mengadzani
bayi yang baru lahir itu ada hadisnya, ya, ada riwayatnya, tetapi riwayatnya diperdebatkan kesahihannya. Sebagian ada yang mengatakan hadisnya lemah, makanya sebagian orang nggak mau mengadani pun. Ya. Saat bayi lahir itu ada juga yang tidak mau. Yaitu pendapat yang cukup kuat juga. Kenapa? Karena riwayat mengadani bayi saat lahir itu ada riwayatnya, tapi lemah. Tapi kalau mengadani saat dimakamkan itu sama sekali tidak ada riwayatnya. Ya, baik para nabi, para sahabat, tabiin nggak ada yang mengadani saat jenazah dimakamkan. Cuma itu tadi ya, dalam mazhab Syafi'i ya yang dianut oleh banyak masyarakat Indonesia, itu ada dalam kitab fikih itu disebutkan dianjurkan diadzani itu dengan argumentasi bahwasanya saat dia dilahirkan itu kan adzanlah hal pertama yang diperdengarkan. Maka saat dia meninggal pun, saat dia dikuburkan pun berpisah dari dunia dia juga diadzani. Ya, itu pendapat dalam mazhab Syafi'i ya. Sebagian, bukan semuanya ya. Dalam mazhab ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau mau lebih sesuai dengan sunnah Nabi ya sebenarnya tidak diadzani. Ya. Jadi kalau kita memakamkan jenazah tanpa diadzani berarti kita sama saat para sahabat menguburkan Rasulullah, saat Rasulullah juga memakamkan para sahabat yang lain, para sahabat menguburkan para sahabat-sahabat lainnya, dan para tabiin menguburkan para tabiin yang lainnya, dan tabiut tabiin menguburkan tabiut tabiin yang lainnya. Jadi contoh kita banyak. Kalau kita tidak mengadani, tapi kalau ada yang mengadani itu menggunakan pendapat yang tadi. Ya. Monggo, Allah alam bisawab lah. Kita hal-hal seperti ini tuh kadang-kadang kita agak sedikit repot ya. Kalau bicara hukum dasarnya seperti itu kita jelaskan. Ya. Tapi kalaupun ada yang melakukan itu ya mereka mengikuti tadi pendapat sebagian para fuqaha. Tapi kalau mau didiskusikan lebih lanjut, aslinya memang nggak ada. Ya. Mau dicari di kitab manapun, ya tidak ada satupun hadis, ya. Bahkan asar dari para sahabat, tidak pula riwayat dari tabiin atau tabiut tabiin yang menyebutkan ada di antara mereka yang mengadani jenazah saat dimakamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo. Ada yang lain? Ya. Kita lanjutkan ya. Hadis yang ke-47. Wali Muslimin an Jabirin, dan juga dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-kubru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu dikapuri. Ya, yujassas itu ada yang memaknai dikapuri, ada yang memaknai di semen, ada yang memaknai dikicing atau diplester. Ya, itu dilarang. Wa an yuqada alaihi, dan juga diduduki di atasnya. Wa an yubna alaihi, dan juga dibangun di atasnya. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Isinya adalah yang pertama adanya larangan mentaksis. Ya, mentaksis itu sekali lagi wat'ul jissi alaiha. Ya, wal jissu madatun baydaun tuzakhrifu biha al-mabani atau tuzakhrafu biha al-mabani. Al-jis ya, al-jis itu yang dinamakan jis itu yang dilarang bagi kita untuk melakukannya di atas kuburan itu adalah dia satu materi yang warnanya putih yang biasanya dibuat untuk menghias bangunan atau memperindah bangunan. Apa itu? Cat ya, apa? Keramik bukan. Jadi dia lebih kepada aslinya benda itu bubuk atau cair itu, tapi digunakan untuk memplester lah, plester atau tapi warnanya putih. Tajis aslinya adalah warna putih. Jadi dengan hadis ini itu kan isinya larangan melakukan itu. Nah, hal itu tadi itu maknanya bisa memperindah. Ya. Ada kaitannya dengan memperindah atau ada kaitannya dengan mempermanenkannya, ya, mengkicing ya, atau memperindah satu kuburan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya.
Nah, masalahnya nanti adalah apakah larangan ini bersifat lit tahrim untuk menyatakan haram atau lil karohah untuk menyatakan makruh saja. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya larangan Rasulullah SAW ini sifatnya untuk mengharamkan lit tahrim. Jadi haram hukumnya mempercantik, ya dalam arti tadi sampai mengecat, ya, atau membangun, mengkijing, ya, kuburan itu. Tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa larangan itu sebatas makruh saja, hanya sifatnya tidak disukai. Ini saya lanjutkan dulu hadisnya, ya. Wa ayyuh pada alaihi, dan juga dilarang, ya, Rasulullah melarang kita untuk duduk di atas kuburan. Ini, jadi kita duduk-duduk di atas kuburan, ya. Itu menduduki kuburan nggak boleh, ya. Ada di sini ada makam, kita duduk di atasnya, itu nggak boleh, ya. Ini juga dilarang. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, li an yajlisa ahadukum ala jamratin. Seseorang itu duduk di atas bara api, fatahriqa thiyabuhu, kemudian sampai bajunya itu terbakar, sampai kemudian mengenai kulitnya. Khairun lahu min an yajlisa ala qabrin, lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Ini di atas pemakaman orang itu dilarang, ya. Jadi hadis ini mempertegas larangan bahwasanya duduk di atas kuburan itu hukumnya dilarang betul-betul, bahkan sampai haram karena ada ancamannya, ya. Jadi kalau ada hadis yang berisi ancaman yang tegas, jelas, itu artinya menunjukkan kepada keharaman, ya. Jadi kalau lah seorang di antara kalian duduk ala jamratin, ya, di atas bara api sampai terbakar bajunya, dan juga sampai panas itu mengenai kulitnya, itu khairun lahu, lebih baik bagi dia daripada duduk di atas kuburan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini hukum yang kedua yang diambil dari hadis yang ke-47. Kemudian yang berikutnya, ya, hadis ini juga menjadi dalil, ya, larangan membangun bangunan di atas kuburan. Ini nanti juga akan pasti rame nih, karena banyak bertentangan dengan praktek yang selama ini dijalani masyarakat di Indonesia, dan bahkan bukan hanya Indonesia, sebagian masyarakat yang lain juga banyak juga yang melakukan seperti itu. Apa alasan larangan itu? Ya, kalau ini saya membaca beberapa syarah, ya. Ada syarah yang saya juga baca, juga ada syarah yang ditulis oleh salah satu ulama terkini di mazhab Syafi'i. Nanti saya akan saya rujuk juga, ya. Jadi bagaimana mereka memahami hadis larangan seperti ini, ya, untuk bisa kita melihat sejauh mana kita sudah comply, sudah sejalan atau belum dengan panduan yang dituturkan Rasulullah SAW. Kalau yang kitab yang saya baca ini, beliau mengatakan bahwasanya mengapa membangun bangunan di atas kuburan itu dilarang. Karena alasan yang pertama, annal bina'a 'alal quburi min a'dhamil wasaili ila ibadatiha. Membangun bangunan di atas kuburan itu bisa mendorong orang untuk mengkultuskan, ya, kuburan itu. Ini, ya, yakni ta'zimu atau ta'zima sahibil qabri wal ulufi, bisa membuat orang itu terlalu mengkultuskan, mengagungkan orang yang dimakamkan di situ. Yang kedua, ya, annal bina'a 'alal quburi fihi tashabbuhun, ya, bi ibadatil asnami wa ubadil qubur. Membangun di atas kuburan ini juga memiliki kemiripan dengan banyak, ya. Ada sekelompok orang yang memang mereka biasanya menyembah kuburan betul, ya. Jadi kuburan itu dianggap sebagai tempat peribadatan.
yang dilarang tegas oleh syariat Islam ini. Kemudian yang ketiga, anna hadzal fi'la fihi mukhalafatun sharihatun lima ba'athallahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu. Ya. Perbuatan ini juga jelas merupakan pelanggaran yang terang ya terhadap apa yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan mengutus nabi-nabi dan rasulnya, yaitu min nasyri tauhidi wa muharabati syirki wa wasaili syirki ya. Terkait dengan pemurnian tauhid dan menghindarkan sesuatu yang bisa menyeret kepada kesyirikan ya. Ini kemudian yang keempat, anal bina'a alal kuburi fihi israfun wa tabyi'un lil mali min ghairi faidah. Kemudian alasan yang keempat, membangun di atas kuburan itu juga merupakan penghambur-hamburan uang, ya, penghambur-hamburan harta. Ya. Jadi mensia-siakan, memubazirkan harta kepada sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya. Ini. Kemudian yang kelima, an-nafil bina'i tadyiqan fil maqabiri wa taghyiran laha min hayatiha. Kemudian membangun kuburan itu juga mengurangi ruang bagi orang yang lain. Ini alasan-alasan mengapa kita dilarang membangun kuburan. Saya juga sempat membaca juga ya. Kemudian di hadapan saya ini ada Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh ya Dr. Nuruddin Iter ya. Beliau itu seorang ahli hadis dan seorang faqih juga yang ada di Suriah. Beliau dikenal sebagai seorang yang faqih, seorang ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Itu beliau juga sama ya, kurang lebih memaknai hadis ini. Itu juga menegaskan mengenai larangan membangun bangunan di atas kuburan ya. Termasuk mengkicingnya. Jadi kan kalau kita lihat di kuburan banyak orang mengkicing. Mengkicing itu kan pertama dia juga mengurangi space ya, mengurangi ruang bagi orang lain. Jadi menjadi sempit ya, kuburan itu karena harus ada semennya, ada bata di situ dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dilarang ya. Ini misalnya ya kalau kita baca untuk kita yang mungkin bermadzhab Syafi'i misalnya ya ingin mengacu kepada apa yang disampaikan oleh ulama-ulama dalam madzhab Syafi'i, itu memang sebenarnya juga banyak juga yang tegas ya untuk melarang itu. Ya. Meskipun ada sebagian yang membolehkan, nanti soal akan kita bahas sekilas ya. Ini ya. Itu disebutkan di situ mana ya? Ini ya, beliau mengatakan ya, tahrimul umuri thalathati al-madhkurati fihi ya. Hadis ini menjadi dalil pengharaman ya, 3 hal yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Li'anna nahya yufidu tahrima. Karena larangan tadi itu pada dasarnya mengindikasikan adanya pengharaman. Tapi beliau memberikan penjelasan juga ya. Wal madzhabul arba'atu. Namun mazhab-mazhab yang 4 itu berpendapat karahatu hadhil madhkurat. Mereka banyak yang berpandangan bahwasanya larangan tadi sebatas sifatnya makruh, bukan sampai pada keharaman. Ini. Nah, apa yang membuat para ulama itu berpandangan larangan tadi tidak sampai kepada keharaman? Walladzi sarafan nahya anit tahrimi nadharuhum ila illatin nahyi. Yang membuat mereka berpendapat bahwasanya larangan itu tidak sampai kepada batas haram itu diketahui dari illah. Illah itu sebab. Jadi kalau ada satu hukum itu pasti ada sebabnya, gitu. Al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Kalau dalam teori usul fikih itu bahwasanya hukum itu selalu beredar, selalu ada berdasarkan ilatnya.
Alasannya apa? Ya, ini. Kayak misalnya kemarin kaum perempuan itu dilarang untuk mengikuti jenazah, kan gitu. Ya. Rasulullah melarang kami, kata salah satu sahabat perempuan, untuk mengikuti jenazah. Tetapi walam yu'zam alaina, tapi Rasulullah tidak mengeraskan larangan itu. Para ulama kemudian membahas itu. Itu larangannya bagaimana? Ya karena ilahnya itu menurut pandangan para ulama karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah misalnya dan lain-lain. Jadi sebatas kalau fitnahnya aman maka larangan itu bisa gugur. Ini cara para ulama memahami satu dalil dengan teori usul fikih yang sudah mapan dipahami oleh mayoritas para ulama. Nah, sekali lagi kepada larangan tadi ya, mengenai larangan memplester atau mengecat atau mengkijing kuburan, duduk di atasnya atau membangun bangunan di atasnya itu, kalau zahir hadisnya memang itu seakan-akan berisi larangan haram. Tapi sebagian ulama mengatakan itu sebatas makruh karena apa? Ya, karena mereka kembali kepada ilat larangan itu, ya, atau sebab alasan larangan itu fa innaha minal adabi wat tahsinati kama yaqulul usuliyun, ya. Karena larangan tadi itu lebih bersifat kepada hal-hal yang sifatnya etik, ya, wat tahsinat, dan sesuatu yang bukan masalah prinsip. Ya, ini menurut pandangan mereka yang mengatakan makruh saja. Fayakunun nahyu fi halil karohah, maka larangan itu dibawa kepada kemakruhan saja. Nah, meskipun demikian, ya, ini pensyarah hadis ini yang Syekh Nuruddin Peter dari Suriah yang ahli mazhab Syafi'i ini, beliau juga memberikan komentar, ya. Wa qad balaghan nasu fil aqsuril mutaakhirati fi tazwidil kuburi wal bina'i 'alaiha bima yablughu darajat tahrim. Dan beliau juga menyinggung bahwasanya sudah banyak manusia, ya, di zaman-zaman yang belakangan ini di mana mereka berlebih-lebihan dalam membangun kuburan, memperindah,nya, membuat bangunan di atasnya bima yablughu darajat tahrimi, sehingga sampai kepada derajat pengharaman. Wa sya'nul mu'mini al-ihtiyatu lidinihi, dan sebaiknya seorang mukmin itu berhati-hati dalam agamanya. Jadi beliau ini meskipun mazhab Syafi'i, ya, beliau menyarankan kita menghindari itu. Ya, kalaupun memang meyakini itu tidak haram, beliau tetap menganjurkan wal mu'minu, ya, wa sya'nul mu'mini al-ihtiyatu lidinihi, sebaik-baiknya bagi seorang mukmin itu berhati-hati dalam beragama. Nah, itu monggo terserah Bapak semuanya memilih yang mana, ya. Tapi hadisnya jelas tadi ada larangannya. Kemudian para ulama memahaminya berbeda-beda, ada yang mengatakan haram, ada yang makruh. Nah, kemudian memang ada, ya, dalam fikih Syafi'i khususnya yang belakangan itu ada pembahasan lagi, ya. Kalau katanya begini, kalau memang kuburan itu terletak di tanah sendiri, ya, misalnya di pekarangan rumahnya sendiri, itu mereka membolehkannya membangun bangunan di situ. Jadi mereka mengambil ilahnya itu, ya, alasannya larangan itu adalah karena itu bisa mengambil porsi tanah milik publik, ya, milik orang lain yang nanti berhak dimakamkan di situ juga. Tapi kalau dia dimakamkan di tanah sendiri misalnya, maka boleh dikijing, boleh dibangun di atasnya. Tapi sekali lagi kalau saya lebih cenderung kepada tadi, ya, wa sya'nul mu'mini al-ihtiyatu lidinihi, sebaik-baiknya bagi orang mukmin kita berhati-hati dalam beragama. Memang ini agak sedikit problematik, ya. Masalahnya adalah di mana-mana, ya, yang saya jumpai itu banyak sekali bangunan di atas kuburan, ya, padahal dalilnya tegas. Misalnya di Yordan itu ada makam Nabi Syuaib misalnya, itu ada bangunannya, ya. Meskipun kita walam itu terbukti atau tidak bahwa di situ dimakamkan Nabi Syuaib atau tidak, tapi diyakini oleh pemerintah setempat dan masyarakat setempat itu adalah makamnya Nabi Syuaib, ya. Terus bagaimana dengan makam Rasulullah SAW? Ya. Ini makam Rasulullah SAW itu sering dijadikan argumen
bagi sebagian orang bahwa loh itu lihat Rasulullah saja demikian sudah di dalam masjid ya, dan juga ada bangunannya. Nah, itu panjang nanti itu ya, debatnya panjang ya. Panjang karena asalnya kan tidak, Rasulullah itu dimakamkan di mana? Di kamarnya Aisyah, di rumahnya beliau sendiri, di kamarnya Aisyah. Ini bukan di dalam masjid. Masjidnya itu perluasan dan tidak mungkin membongkar makam Rasulullah SAW. Dan kemudian ada batasnya ya, ada pembatas yang itu mengeluarkan makam Rasulullah Abu Bakar dan Umar dari lingkungan masjid. Jadi bukan lingkungan. Jadi orang kalau etikaf di dalam pagar itu nggak sah karena itu bukan bagian dari masjid. Ya. Nah, mengenai masalah bangunannya, ya itu memang ada perdebatan ya. Dulu di awal-awal sebelum ada Saudi ya, itu ketika dibangun awal-awal makam Rasulullah itu ada perdebatan. Tidak semua ulama sepakat. Ya. Banyak juga yang menentang sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya. Makanya itu menjadi bagian yang udahlah, kita nggak usah memperdebatkan itu ya. Yang ada sudah begitu. Tapi kalau kita umpama ya ada keluarga kita atau diri kita berwasiat nanti kalau kita meninggal, wasiatkanlah jangan dibangun ya di atas kuburan kita. Ya, mengikuti larangan Rasulullah SAW, ya, para sahabat dulu, dan juga kalau mau kembali ke imam-imam mazhab ya, sebenarnya kalau kita kemudian misalnya mengaku bermazhab, ternyata banyak juga mazhab, misalnya dari mazhab Syafi'i sendiri juga yang mengatakan tidak menganjurkannya. Ya. Jadi kalau alasan kita tuh saya mengikuti mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i sendiri banyak yang juga menganjurkan untuk tidak melakukan seperti itu, meskipun prakteknya banyak yang melakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sebelum kita lanjut. Ya. Itu membangun bangunan atas kuburan makam itu konteksnya adalah menghias atau benar-benar para yang membangun, misalkan di atasnya membangun sekolahan, masyarakat atau sendiri. Konteksnya Semuanya Pak, umum, bersifat umum ya, bersifat umum. Apapun yang sifatnya bangunan dilarang. Sekali lagi ya, larangan itu sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Kalau kita baca lagi beberapa ini ya rujukan dalam mazhab Syafi'i yang belakangan itu, sebagian malah membolehkan. Bahkan apalagi ya, ini yang menarik, kalau orang-orang soleh bahkan dianjurkan katanya. Tapi menurut saya itu dalilnya nggak ada. Ya, ini yang problematik seperti itu. Jadi dalam beberapa pendapat di mazhab Syafi'i yang belakangan khususnya itu bahkan menganjurkan ya, memberikan tanda dalam bentuk bangunan bagi kuburannya orang-orang yang soleh untuk bisa agar mudah dikenali. Tapi menurut saya ini argumentasinya tidak terlalu kuat, ya, tidak terlalu kuat. Tapi itulah yang ada begitu. Dan mungkin ya sebagian daripada masyarakat kita itu mengikuti pendapat itu. Jadi tapi sekali lagi kalau saya lebih cenderung kembali kepada hukum asalnya, dan kalaupun kita mengaku bermazhab, dalam mazhab Syafi'i sendiri misalnya banyak juga ulama yang tidak menganjurkan membangun di atas kuburan. Allah alam bishawab. Ya, yang lain silakan. Monggo. Ya, saya kurang begitu mengerti maksud pertanyaannya, tapi pada dasarnya begini ya. Jadi menghormati makam itu tadi kalau kita kembali kepada contoh yang ada itu ya tadi antara hadis yang kita baca di buku-buku hadis dengan praktek yang dilakukan ya, oleh Nabi dan para sahabat itu ya sejalan ya. Kita kalau lihat Baqi itu ya dari dulu begitu, tidak ada bangunan di atasnya, Baqi ya. Dan itulah contoh Rasulullah, para sahabat melaksanakan itu. Demikian pula Ma'la misalnya, ya seperti itu dari dulu. Ya. Tidak ada Mbah Utsman bin Affan atau Mbah Ali bin Abi Thalib atau Mbah siapa misalnya. Ya itu kan di kita, tradisi kita. Sekali lagi memang ya, kalau kita baca literatur fikih dalam mazhab Syafi'i yang belakangan khususnya,
Memang ada pendapat seperti itu yang mengatakan kalau yang dimakamkan itu adalah tokoh yang dianggap soleh, berjasa, ya, itu mereka mengatakan dianjurkan dibangun untuk memberikan tanda bahwa itu memang yang dimakamkan di situ adalah orang soleh. Tapi sekali lagi, saya pribadi, ya, itu menganggap argumentasi tidak terlalu kuat. Ya. Apa alasan seperti itu, gitu ya? Padahal jelas ada larangannya. Dan kalau kita kembalikan pendapat-pendapat fikih yang lama itu, mayoritas juga mengatakan itu paling tidak makruh lah, kalau nggak haram makruh hukumnya. Ya, itu begitu. Jadi kalau ada misalnya tadi ada mbah siapa dianggap wali atau dianggap orang soleh dibangun di atas bangunannya itu, ya dikembalikan kepada hukum tadi, ya. Hukum dasarnya adalah dilarang, meskipun larangannya mau haram atau makruh. Tapi memang sekali lagi, ya, sebagian kitab-kitab fikih belakangan itu mengatakan, ya, ada anjuran untuk orang yang soleh buat bangunan di atasnya, Allah alam bisawab, ya. Tapi kalau sekali lagi, ya, ini minbab, ya, kewajiban menyampaikan, ya, saya pribadi cenderung untuk menghindari itu, Allah alam bisawab. Ya, silakan, ada yang lain? Ya, Pak. Kan tadi boleh mengumpulkan orang di berlamanya sudah lama, ya, sampai jadi. Tapi ketika misalkan kita gali, kita mau yang baru, tapi ternyata jenazah yang dulu itu masih utuh, Ustaz. Mungkin orang pada tahu. Terus apakah kita tetap dimulai dari itu? Ya, bisa dikuburkan di sampingnya, bisa, tidak masalah. Sama seperti kita menguburkan dua jenazah yang sama-sama baru bersamaan, kan seperti tadi yang kita jelaskan, di sampingnya nggak ada masalah. Jadi jenazah yang lama itu tetap di situ, ya. Selama tidak ada kebutuhan untuk memindahkannya, jangan dipindahkan. Karena hukum asalnya seseorang yang sudah dimakamkan di satu tempat, maka adalah biar di situ dia selama-lamanya, hukum dasarnya begitu. Tapi kalau ada kebutuhan tadi, karena lahannya terbatas atau ada misalnya penggusuran, ya, yang memang tidak bisa dihindari, ya, dengan kepentingan maslahat publik yang lebih besar dan harus dipindahkan, ya, ada masalah dipindahkan, ya. Tapi tadi satu makam tadi di situ digali, ya, ternyata yang dimakamkan di situ masih utuh jasadnya, ya sudah, yang baru tinggal ditaruh di sampingnya, nggak masalah. Melebar, ya, selama bisa melebar dilakukan melebar, ya, karena itulah seharusnya seperti itu, masing-masing terkena tanah di mana dia harus dikuburkan, meskipun itu tidak wajib. Sekali lagi seperti tadi, ya, masalah memakamkan jenazah di dalam peti, itu kebanyakan ulama itu larangannya paling sampai pada makruh saja, ya. Tidak ada yang dasar yang secara tegas mengatakan itu haram, tidak ada, ya. Memakruhkan karena itu dia menyalahi hukum dasar memakamkan jenazah yang seharusnya adalah di tanah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Kalau kita lihat umat Islam ini kan banyaknya ziarah ke Madinah, untuk ziarah ke Muhammad, Ya. Kemudian kalau di gereja itu kan banyak juga yang melakukan ziarah ke anak-anak khusus, ya, dari macam ini akan beberapa segala macam. Jadi kira-kira ini gimana? Ini saya mau jawab atau saya jawab, Pak? Ya. Ziarah kubur itu hukum dasarnya adalah sunnah, dianjurkan kepada kuburan siapapun, kuburan muslim ya maksudnya, ya. Ya. Karena apa? Fa innaha tudzakiru al-mauta. Karena dengan ziarah kubur itu lebih membuat kita bisa ingat mati. Itu kenapa? Cari apa? Pasar. Masa. Oh, politik, ya. Ya, jadi gini, kita sekali lagi berziarah, mau ke makam orang tua kita, saudara-saudara kita, atau makam siapapun. Misalnya kita nih nggak punya
nggak punya saudara di makam mana itu, Tambarehe misalnya, atau mana lah, kita datang ke situ ya, agar kita bisa lebih ingat kepada kematian. Itu dianjurkan mendoakan jenazah yang dimakamkan di situ. Itu boleh dan sunnah hukumnya, dan insya Allah dapat pahala ya. Apalagi ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan Rasulullah sendiri juga dalam beberapa periode waktu yang secara rutin beliau kebaki juga beliau ya, mendoakan para sahabat-sahabat beliau mendahului beliau ya. Itu jadi hukum ziarah itu sunnah ya, dianjurkan ya, mustahab. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau kita berziarah ya, ke makam satu tempat yang tujuannya adalah bukan untuk mendoakan yang sudah meninggal di situ, bukan untuk mengingatkan kita kepada kematian, tapi untuk mendapatkan berkah daripada orang yang dikubur di situ, atau apa misalnya, mendapatkan apalah misalnya begitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Kalau masalahnya syirik atau tidak, kalau saya pribadi ya, itu berpendapat selama dia tidak menyekutukan Allah di situ, tidak sampai kepada batas syirik ya. Jadi umpama pun dilarang pun tidak sampai syirik. Jadi kita tidak tepat juga kalau kemudian bagi orang yang tidak setuju dengan itu lantas mengatakan itu syirik, tidak ya. Kalaupun dia bertawasul ya, ini karena masalahnya nanti bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal itu hukumnya bagaimana, kan seperti itu ya. Ini ada perdebatan di situ ya. Kita kalau misalnya membaca bukunya yang menjadi panutan banyak ulama Indonesia itu Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ya, dalam Mafahim Yajib Mantusohah itu dibahas masalah tawasul di situ. Kita bisa paham bagaimana argumentasi orang-orang yang membolehkan bertawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang orang-orang soleh, yang diyakini soleh yang sudah meninggal. Ya, tapi sebenarnya hukum dasar kepada dari ziarah ke satu makam itu adalah tujuannya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Yang kedua adalah untuk mengingatkan kematian ya. Bahkan yang dianjurkan itu kalau kita ke makam Rasulullah pun kita doanya apa? Assalamu alayka ya Rasulullah ya, wa assalamu alayka ya Aba Bakrin ya As-Siddiq, assalamu alayka ya Umar Ibn Al-Khattab ya. Kita salam itu kan ucapan doa keselamatan kepada yang kita kunjungi ya. Nah, mengenai bertawasul, bertabaruk di situ karena diyakini di situ ada orang soleh, itu menjadi perdebatan yang akan panjang itu nanti kalau dibahas ya. Monggo ya, yang jelas gini, kalau pesan saya bagi yang memang meyakini atau mengikuti ulama-ulama yang membolehkan kita bertawasul di situ, ya bertawasullah dengan tawasul yang benar, jangan sampai kita kepada kesyirikan ya. Misalnya tawasul yang benar itu ya Allah, tetap mintanya kepada Allah ya. Ya Allah, dengan orang ya, yang soleh yang ada di kuburan ini, berilah aku misalnya ya kelancaran rezeki misalnya, mintanya kepada Allah. Kalau yang seperti itu jelas bukan syirik ya. Persoalannya nanti adalah mengenai perdebatan boleh tidaknya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal tadi. Itu persoalannya di situ saja. Banyak ulama yang membolehkan dengan berbagai dalil dan argumentasinya ya. Tapi kalau sampai ya misalnya syekh siapa ya, tolonglah saya, nah itu jangan dilakukan ya. Ya misalnya syekh siapa ya, Sunan Gunung Jati misalnya, tolonglah saya ya, mudahkanlah saya dalam itu, jangan seperti itu. Itu bisa membawa kepada kesyirikan ya. Kalaupun tadi sekali lagi bagi yang mengikuti ulama yang membolehkan bertabaruk kepada orang soleh, lakukanlah dengan cara yang benar. Tadi mintanya tetap kepada Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum misalnya gitu ya. Dengan ya, wasilah fulan yang saya yakini ya, dia memiliki kedudukan yang baik di sisimu ya, meskipun kita nggak tahu, tapi kalau kita yakin misalnya bahwa dia orang soleh, ya berilah saya kelancaran rezeki. Kita mintanya kepada Allah ya. Sama dengan kita bertawasul dengan amal soleh kita, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis yang 3 orang itu, ya Allah, aku telah melakukan ini.
Kalau ini engkau terima, maka dengan ini bukalah batu ini. Ya. Itu bertawasul dengan amal soleh. Itu. Kenapa? Kalau itu ada hadisnya, ya itu boleh ya. Kita bersedekah misalnya ya, bertawasul, ya Allah dengan sedekah ini mudahkanlah rezeki saya misalnya. Ya Allah kemarin saya membantu orang misalnya ya, mengutangi orang, memberikan apa misalnya. Dengan itu ya Allah mudahkanlah, itu boleh, itu ada dasarnya. Tapi yang mengenai masalah ini bertawasul dengan orang yang sudah meninggal itu menjadi perdebatan ulama yang sangat panjang sekali. Ya. Kalau menurut saya kita mengecam mereka dengan perbuatan syirik itu tidak terlalu tepat juga karena tidak semuanya begitu. Banyak yang bertawasul dengan cara yang tawasul yang tepat, yaitu tadi mintanya tetap kepada Allah. Ya, tapi karena mereka meyakini itu adalah orang soleh yang dekat dengan Allah, ya, yang diberikan keberkahan kepada Allah, mereka mengharapkan mendapatkan limpahan keberkahan itu, tapi mintanya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekali lagi pesan saya, kalaupun melakukan itu, tetap lakukanlah dengan cara yang benar, mintalah tetap kepada Allah, bertawasullah kepada Dia dengan cara yang benar. Jangan sampai kita kemudian tadi, ya misalnya ya Mbah siapa, tolonglah saya, ya siapa wali siapa, berilah, itu jelas dilarang dan jangan sampai lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau dibahas panjang lebar. Ya. Ada yang lain? Ya. Kalau masuk rumah memang dianjurkan ya. Dianjurkan masuk rumah itu ada orang, nggak ada orang kita bersalam. Tapi kalau kamar itu wallahu alam saya nggak tahu karena saya tidak pernah. Ya sebenarnya udah masuk dalam bagian rumah kan. Sebenarnya nggak perlu lagi. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu ya. Tapi apa perlu gitu ya masuk kamar assalamualaikum. Nanti ke dapur salam lagi ya. Mungkin berlebih-lebihan lah, tapi saya tidak tahu ya. Tapi apa namanya, kayaknya tidak ada anjuran khusus seseorang kalau masuk kamar itu salam kecuali kamarnya orang lain, Pak. Ya misalnya maksudnya kita di kos-kosan satu rumah, tapi kan kos-kosan kamarnya beda-beda. Nah kita mau masuk kamar itu kita salam dulu gitu, Pak. Iya. Ya. Ada yang lain sebelum kita tutup? Ya, ya cukup ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu mungkin karena kebodohan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Basahnya ya? Oh iya, oh kopinya tadi kayaknya. Kopi ya? Oh iya, kopinya yang tumbak. Ya. Oh ya. Ada bahas fikih pasti. Iya. Buat Haidar banyak banget. Ada yang lain udah semua.